Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Olivia dari Prodi Akuntansi dengan NIM 290225636. Mata kuliah Matematika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyusutan. Apa sih yang dimaksud dengan perhitungan penyusutan? Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau bagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva pada akhir masa manfaatnya. Notasi-notasi yang dipergunakan dalam menghitung penyusutan adalah C sama dengan harga perolehan, S sama dengan nilai sisa atau residu, N sama dengan masa manfaat atau umur ekonomis, W sama dengan dasar penyusutan, RK biaya penyusutan pada tahun, lalu di sini ada BK nilai buku pada akhir tahun, dan terakhir ada DK akuntansi akumulasi penyusutan pada akhir tahun. Lalu di sini ada besar penyusutan ditentukan dengan metode. Yang pertama ada garis lurus. Apa itu garis lurus? Garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik dengan jarak yang terdekat. Kegunaan aktiva tetap mengalami penurunan secara linier atau tetap untuk setiap periode selama masa manfaatnya. RK sama dengan C dikurang S per N. Lalu di sini juga ada RK bisa dicari dengan W per N atau dicari dengan DK sama dengan K dikali RK. Lalu di sini juga bisa dicari dengan BK sama dengan C dikurang K kali RK. Lalu di sini ada contohnya. Yang pertama ada pada tanggal 1 Januari 2004, PT Sukamakmur membeli sebuah mesin seharga 40 juta untuk memperlancar produksinya. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan sekitar 5 tahun dan nilai sisanya adalah 4 juta. Hitunglah biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus dan buatkan tabel penyusutannya. Jawabannya adalah C-nya sama dengan 40 juta, S-nya sama dengan 4 juta, N-nya sama dengan 5 tahun, W-nya sama dengan C dikurang S, maka 40 juta dikurang 4 juta sama dengan 36 juta. Lalu bisa dicari dengan RK, yaitu sama dengan W per N, sama dengan 36 juta dibagi 5. 5 itu tadi jangka waktunya 5 tahun. Lalu hasilnya sama dengan 7.200.000. Lalu di sini ada tabelnya. Yang pertama, tahun pertama dasar penyusutannya sebesar 36 juta, lalu penyusutannya 7.200.000 dan akumulasi penyusutannya juga 7.200.000. Nilai bukunya yang pertama ada 40 juta dikurang 7.200.000 sama dengan 32.800.000. Lalu tahun kedua juga sama, dasar penyusutannya 36 juta, penyusutannya sebesar 7.200.000, lalu akumulasi penyusutannya sebesar 14.400.000. Maka 32.800 dikurang 14.400 sama dengan 25.600. Tahun ketiga sama dengan tahun kedua, bedanya adalah akumulasi penyusutannya menjadi 21.600.000. Lalu di sini tahun keempat sama dasar penyusutan dan penyusutannya. Yang berbeda adalah akumulasi penyusutannya sebesar 28.800.000. Lalu di sini juga tahun terakhir dasar penyusutannya masih 36 juta dan penyusutannya masih sama dengan 7.200.000. Akumulasi penyusutannya sama dengan 36 juta. Maka 11.200.000 tersebut akan dikurangi
36 juta, maka sisanya 4 juta. Lalu di sini ada metode penyusutan satuan jam kerja. Menurut metode ini, beban penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode satuan jam kerja yaitu yang pertama ada biaya depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai resude atau taksiran jam kerja. Lalu di sini ada contohnya yaitu dua buah motor yang umurnya sama, jenis dan spesifikasinya juga sama, akan tetapi motor A selalu dipakai keseharian dan motor B hanya seminggu sekali dipakainya. Motor manakah yang akan lebih cepat rusak dan motor manakah yang butuh biaya maintenance lebih cepat dan lebih banyak? Jawaban saya adalah motor A. Mengapa? Karena lebih sering dipakai dan akan lebih cepat rusak, lalu membutuhkan biaya perawatan lebih dibandingkan dengan motor B yang hanya dipakai seminggu sekali. Lalu di sini ada metode hasil satuan produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan cara dasar satuan hasil produksi sehingga depresiasi tiap periode ada berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Penyusutan merupakan salah satu resiko atas penggunaan aktiva tetap, di mana aktiva akan mengalami penyusutan, mulai dari penyusutan fungsi hingga nilai. Namun, dengan adanya manajemen aset atau aktiva, perusahaan akan lebih mudah melakukan pemonitoran terhadap penyusutan. Bukan hanya itu, dengan manajemen aset, Anda juga dapat menjaga nilai aset hingga rumus yang digunakan untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan periode satuan hasil produksi yaitu beban penyusutan sama dengan beban perolehan dikurang nilai residual atau neraca lalu dibagi dengan taksiran hasil unit produksinya. Rp2.000. Tarif penyusutan sudah kita ketahui. Kita bisa susun tabel penyusutan per tahunnya. Tahun 2014 unit produksi 15.000, tarifnya 2.000, maka penyusutannya 30.000. Lalu tahun kedua 13.500 itu tarifnya 2.000, lalu di sini terdapat 27 juta. Dan tahun 2016 unit produksinya sebesar 12 juta, tarifnya tetap sama 2.000, lalu jumlahnya 24 juta. Tahun 2017 di sini sebesar 11.500 unit produksi, lalu tarifnya 2.000 dan penyusutannya sebesar 23 juta. Maka yang terakhir 2018 unit produksi sebesar 8 juta, lalu tarifnya 2.000 dan sekarang susah dikeluarkan. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada di sini saat pencatatan jurnalnya sama saja dengan metode-metode sebelumnya. Yaitu jurnal penyusutan 2014, debitnya sebesar 30 juta, lalu kreditnya akumulasi sebesar 30 juta. Untuk tahun berikutnya juga semua jurnalnya
Jurnal penyusutan 2015 datanya itu sudah ada, lalu di kreditnya sebesar 27 juta dan akumulasinya juga di bagian kredit sebesar 27 juta. Dan yang terakhir di sini ada metode jumlah bilangan tahunan, yaitu salah satu cara untuk menghitung nilai penyusutan atau depresiasi aset tetap fixed perusahaan. Metode penyusutan aset tetap lainnya adalah seperti garis lurus, saldo menurun, dan aktivitas. Contoh soal metode jumlah angka tahunan berikut ini yaitu ILC Computer Course melakukan pengadaan mesin yang harga perolehannya sebesar 100.000 dalam Rp1.000. Nilai sisanya diperkirakan 100.000 dalam Rp1.000, sedangkan umur ekonomisnya selama 3 tahun. Bagaimana cara menghitung nilai depresiasi atau penyusutan mesin tersebut dengan menggunakan metode jumlah bilangan tahunan? Jawabannya adalah penyusutan mesin tersebut dihitung dengan metode angka tahunan adalah sebagai berikut. Tahun pertama yaitu bobotnya 3, lalu bagian pengurangannya itu 3/6, lalu tahun kedua itu bobotnya 2, lalu bagian pengurangnya adalah 2/6, dan tahun ketiga bobotnya itu 1, bagian pengurangannya 1/6. Maka jumlahnya adalah bobotnya 6 dan bagian pengurangannya ada 6/6. Keterangan penyebutan dalam bagian pengurangan dihitung dengan cara menjumlahkan angka bobot. Sama dengan 3 tambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. Bilangan dalam bagian pengurangan adalah angka bobot tahun yang bersangkutan. Tahun pertama sama dengan 3 dan seterusnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.